Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Oke, sahabat tani. Ini udah siap saya kutip ya kan. Sambil saya nyeding tadi, sahabat tani. Ya, sambil kita lakukan pencucian terus, sahabat tani. Jadi pencucian kopi arabica ini tidak bisa serempak ya. Karena kok serempak semuanya kita buat, nanti kita makan apa, sahabat tani ya kan? Kalau asik buahnya kita buang-buang. Oke, sahabat tani, ini ada lahan saya, ini agak sedikit miring ya, mungkin terlalu miring ya, sahabat tani ya. Ya, sebelum kita ngutip ya, saya ambil gambar dulu lah ya, saya ambil videonya dulu, sahabat tani, karena pekerjaan udah nggak banyak lagi ya. Tinggal bagian sana aja lagi, sahabat tani. Ini lumayan jurang ini, sahabat tani ya. Nah, ini bukti lain, sahabat tani ya. Bukti lain setelah saya lakukan kemarin itu pencucian semua ya, semua tunas-tunas ya, dengan tujuan mempercepat pemerahan atau pemasakan buah kopi, sahabat tani. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kopi apa ya, sahabat tani ya? Kopi tim-tim ya. Kopi tim-tim. Terlihat ya, sudah habis semuanya saya ambil tunas-tunasnya. Tunas produksi, tunas baliknya, tunas kipas, tunas air, tunas cacing dan sebagainya ya. Sudah saya ambil. Jadi memudahkan kita untuk ngutip, sahabat. Itu ya. Pol ya buahnya ya, sahabat ya. Oke, sekalian saya menerangkan, sahabat tani, karena ini lahan miring, jadi tidak ada saya lakukan pemupukan, sahabat tani. Real ya, tidak saya lakukan pemupukan. Nah, tapi buktinya bisa berbuah banyak ya. Nah, jadi pedomannya, sahabat tani, bukan kuncinya di pemupukan, sahabat tani, tetapi kuncinya di pruning dan pemangkasan ya. Soal pupuk itu nanti, sahabat tani. Yang penting kita, sahabat tani, pinter dulu, tahu dulu cara memangkasnya, pencuciannya, sahabat tani. Kalau sudah tahu itu, sahabat tani, tanpa dipupuk berbuah juga, ini buktinya, sahabat tani ya. Ini real ya. Tidak ada saya pupuk, sahabat tani. Nah, ini real. Oke. Jadi bukan karena pupuk terus bisa dikatakan buahnya berkurang. Itu salah besar, sahabat tani, khususnya untuk kopi ya, kopi arabica. Kalau robusta entah ya, kalau tanaman palawija entah, saya nggak tahu itu, sahabat tani ya. Nah, sekalian saya jadikan ini dokumentasi saya ya, karena nanti kalau udah dikutip kan sudah nggak ada lagi di buahnya berkurang ya. Tetapi nggak lah berkurang ya, sahabat tani ya, karena masih banyak hijaunya ya, masih ada dapat beberapa kali lagi. Itulah spesialnya kopi tim-tim ini, masih berusia sekitar 5 tahun, sahabat tani. 5 tahun. Oke, jadi kalau 5 tahun kenapa pembentukannya seperti ini? Karena ini belum ya, belum bisa dianya beradaptasi dengan sendirinya, sahabat tani. Jadi makanya bentuknya masih seperti ini. Tetapi nanti setelah naik tahun ke tahun, baru akan terasa mudah dibentukkan seperti payung, sahabat tani. Oke. Nah, jadi konsepnya di sini adalah pemangkasan, sahabat tani, bukan lain. Makanya saya tidak percaya kalau ada yang bilang itu kalahnya dipupuk gitu ya. Oke, jadi selama ya tanah di kebun kita unsur haranya masih ada, masih lengkap dan banyak ya, itu bisa kita lihat, sahabat tani, dari pertumbuhan dan buahnya seperti ini. Itu tandanya lahan di tempat kita itu masih subur, unsur hara masih lengkap. Jadi tak perlu ditambah yang aneh-aneh, sahabat tani. Kenapa? Nanti ditambah yang aneh-aneh bisa kecanduan, sahabat tani ya. Pupuk kimia ini sifatnya kecanduan, sahabat tani. Makanya setelah kopi ini, kalau sudah kita pupuk dengan kimia, maka selanjutnya dan seterusnya sampai kopi ini mati kita harus pupuk kimia, sahabat tani ya. Nah, kalau ini menurut saya ini sudah termasuk hebat gitu ya. Tanpa dipupuk buah bisa seperti ini tuh ya.
Ini masih 5 tahun sahabat tani. Bayangin nanti kalau udah 10-20 tahun ke atas. Wow, tim is the best. Oke. Nah, nih. Oke. Oh, kurang puas, kita lihat. Oke, kita ini agak miring, jadi kita serodok aja dari bawah ya. Tuh. Ya. Ini. Ya. Nah, ini sampai di bawah buahnya sahabat tani. Tuh. Tuh. Ini tanpa dipupuk sahabat tani ya. Sekali lagi tanpa dipupuk, ini udah hebat. Bayangin aja kalau dipupuk. Ya, tetapi di sini saya kasih tahu pada sahabat tani, pedoman bukan dipupuk ini. Di pruningnya, pemangkasannya sahabat tani. Nggak ada alasan, tetap pemangkasan. Tuh. Aduh, HP saya udah mulai rusak-rusak kameranya sahabat tani, jadi kurang nampak sudah ya. Minta diganti nih sahabat tani. Tuh. Ya. Buahnya besar sahabat tani, buahnya sangat besar. Tuh, ini kopi tim kelebihannya. Buah besar. Kita tengok bijinya ya. Ini tidak dipupuk sahabat tani tuh, tapi bijinya besar tuh. Ya. Nih. Itu berulang-ulang saya bilang sahabat tani perlu bisa pinter untuk melakukan pruning. Bukan saya sok pandai sahabat tani. Kalau saya salah melakukan, kenapa bisa muncul buah banyak seperti ini sahabat tani? Ya. Itu tandanya karena kita melakukan yang benar sahabat tani. Loh, tentang orang penghujat bagaimana? Yang hujat itu, yang ngebacot itu kebanyakan pinter bacot aja sahabat tani. Tapi begitu turun lapangan, kita hadapi dia, ternyata tak ada hasilnya gitu. Sedikit gitu sahabat tani. Sudah banyak, sudah 7 orang nih saya jumpai orang yang anti sama saya. Akhirnya saya kompromi bertemu dengan beliau, datang ke kebun beliau. Kita lihat ternyata nggak seperti ini hasilnya gitu. Ternyata pinternya ngebacot gitu. Ya, pinternya bisa menjadi bikin spam gitu ya di komen channel saya gitu, meninggalkan jejak sakit hati. Lalu begitu kita balas, kita jumpa, ternyata selama ini pinter ngebacot aja gitu sahabat tani ya. Tidak bisa dia buktikan gitu secara akademis gitu ya, cara nyata gitu. Nah, coba kita budayakan ya, negeri kita ini kita budayakan. Kalau memang kita mau pinter ya, ikhlas kita belajar. Nah, ikhlas kita belajar. Jangan sampai bibir kita miring sebelah. Artinya apa? Seperti ibarat gini loh sahabat tani, menonton tetapi hati penuh sakit, terus bibirnya cemberut gitu ya, wajah cemberut gitu. Kapan mau bisa kita sahabat tani? Ya. Saya dulu otodidak, belajar sendiri, saya nggak ada yang gurui saya sahabat tani. Mengambil saya cari guru, tetapi banyak kan guru itu nggak semuanya dibagi ilmu ke kita sahabat tani. Separuh-separuh dibaginya. Akhirnya saya belajar sendiri ya, saya perdalam, akhir bisa seperti ini sahabat tani. Tuh, oke, ini kopi Atik Super sudah keburu habis, itu juga sudah keburu habis. Jadi udah saya lakukan pemangkasan berat ya, ini dia pemangkasan berat. Tetapi apakah Pak pemangkasan berat itu buah tidak ada lagi? Ada sahabat tani, jangan takut, masih ada dikasih sisa untuk kita sahabat tani. Sisa penyemangat, biar kita semangat ya memangkas kopi. Ini lagi sahabat tani, ini kopi Bourbon ya sahabat tani ya, beda ya, kopi Bourbon tuh ya, ini beda sahabat tani. Kopi Bourbon terlihat buahnya tidak terlampau besar ya, agak mengecil ya, kita nengok bijinya ya. Bijinya agak mengecil ya, tapi kelebihannya kulitnya tipis sahabat tani. Inilah kelebihan kopi Bourbon ya, tipis sekali deh. Oke, kita masuk aja ke dalam ya. Lahan miring sobat tani, ya maklum ini kalau kameranya goyang-goyang, apalagi HP saya pun udah mulai rusak-rusak ini sobat tani. Kecemplung dalam air kemarin tuh ya, hujan-hujan bikin konten jadi kecemplung dianya. Oke, ini sobat tani, mohon maaf sobat tani ya kalau sinarnya dari kamera ini udah nggak bagus gitu ya. Ya nantilah ada cuan kita beli ya. Oke,
Karena saya lagi sedang sibuk merehab rumah, jadi hasil kopi untuk rehab rumah semuanya nih sobat tani. Nah, jadi untuk sahabat tani jangan khawatir kalau Anda nggak mampu beli pupuk, Anda belum ada uang beli pupuk, pruning saja, pemangkasan saja Anda bisa, itu sudah hasilnya seperti ini sahabat tani. Ya. Ah, itu masalah pupuk bagaimana Pak ya? Pupuk itu nanti kalau Anda sudah pinter pruning, Anda sudah pinter pemangkasan, mau Anda pupuk apapun itu berbuah lebih banyak daripada ini. Ya benar, ya kan? Tapi ini sudah termasuk hebat ini. Tanpa dipupuk bisa sebanyak ini buahnya. Tuh. Ya. Sekali lagi saya ulangi pada sahabat tani, kalau lahan di kita itu masih subur, unsur haranya masih lengkap, ya, jangan dipupuk dulu. Biarkan saja dulu. Ya. Loh, tapi Pak saya kepengen banyak hasil, silahkan. Kalau Anda memang kepengen pupuk, maka pupuk kimia yang Anda berikan itu kepada kopi itu harus setiap tahun sahabat tani. Kan setahun 2 kali tuh. Nah, setiap tahun itu sahabat tani nggak boleh libur. Loh, kalau libur bagaimana Pak? Drop dia, stres atau libur. Ya, itu dia. Itu makanya saya sebagian lahan saya tidak saya berikan pupuk kimia karena saya perhatikan masih bagus. Loh, dari mana buktinya Pak? Dari pembuahannya sahabat tani. Ya, perhatikan dari pembuahannya banyak, itu tandanya lahan kita masih bagus dan subur. Jadi nggak usah aneh-aneh, nggak usah mempersulit diri sendiri gitu. Apalagi kayak saya nggak mau menakut-nakuti petani kopi, apalagi yang pemula. Kita ngomong real apa adanya, ya kan? Kita nggak mau di sini cari-cari tenar supaya piu rame, biar meledak piu saya begitu ya. Tak seperti itu sahabat tani. Oke. Nah, jadi untuk petani kopi khusus Arabica, jika Anda nggak mampu beli pupuk, belum ada biaya beli pupuk, yang penting pruning, pemangkasan Anda tahu caranya, itu sudah sudah berhasil itu sahabat tani ya. Sahabat tani ya, yang tanaman kopinya sudah terlanjur diberi pupuk kimia, ya, apapun itu ya, urea, Posca ya, NPK Mutiara, NPK Bas dan sebagainya. Kalau di lahan sahabat tani, tanaman kopinya sudah sering dipupuk kimia, jangan pernah stop. Dan harus selalu, sampai kapan Pak? Sampai kopinya mati, sampai tua dan mati ya sahabat tani ya. Kenapa begitu? Karena sifat pupuk kimia ini itu bisa membuat tanaman kopi ini kecanduan sahabat tani. Di saat kita melakukan pemupukan kimia, otomatis kopi ini dipaksa untuk berbuah banyak ya. Ada juga kopi yang berusia 2,5 tahun seperti ini, saya tengok berbuah sangat banyak ya di kebun orang ya gitu, karena dipupuk ya, menang dipupuk sahabat tani. Lalu selepas itu mereka tidak melakukan pemupukan lagi, drop kopinya, rusak semuanya. Kenapa begitu? Nah itu tadi sahabat tani, sifat pupuk kimia ini memaksa tanaman kita ini untuk berbuah di luar kendali. Yang 1 kali lipat bisa 4 kali lipat, ya kan? Yang 4 kali lipat bisa berlipat-lipat, sampai kadang-kadang di setiap cabang, setiap tunasnya buah semua, pol begitu sahabat tani. Nah jadi setelah itu kedepannya kita coba tes libur pemupukan. Jangan kita lakukan pemupukan dalam setahun, hancur sahabat tani, drop, rusak batang, rusak cabang ya. Ini nanti berlumut begitu sahabat tani, berlumut ya, hitam-hitam begitu, terus rapuh sahabat tani. Nah itu pentingnya. Kalau memang di kebun kita sudah terlanjur dipupuk kimia, silahkan lanjutkan terus selamanya ya. Tetapi kalau di lahan kita masih subur, unsur hara masih lengkap, tak usah perlu nambah-nambah yang aneh-aneh, apalagi memaksa dengan pupuk kimia. Buat apa kalau kita paksa dengan pupuk kimia? Pertama berbuah banyak, akhirnya drop, tewas tanaman kopinya, mati. Ujung-ujungnya siapa yang ribet? Kita sendiri kan. Akhirnya kita harus nanam ulang lagi seterusnya sahabat tani. Nah jadi ini peringatan keras untuk sahabat tani, bersyukur bagi sahabat tani yang lahannya masih subur ya. Nah ini cerita bagi yang lahannya subur. Kalau lahannya sudah nggak subur lagi, dan atau yang kedua sudah terlanjur diberi pupuk kimia, ya udah lanjut. Tapi kalau lahannya masih subur, belum pernah dikasih kimia, jangan coba-coba kasih kimia sahabat tani ya. Oke lah kalau begitu sahabat tani ya, semoga bermanfaat. Saya mau lanjut ngutip dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.